Modul 1.4 yakni mengenai demonstrasi kontekstual. Saya Ida Ayu Mahadewi, CGP Angkatan 11 Provinsi Bali. Penerapan segitiga restitusi yakni tentang budaya positif. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yakni yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini terdiri dari berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, yakni terdiri dari 3 urutan, yaitu yang pertama berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, itu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian yang ketiga, dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan tentang keyakinan. Terdiri dari 2 indikator, yakni murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Galuh tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Galuh? Baik Ibu. Baik ya. Kira-kira Galuh tahu tidak mengapa sekarang Galuh Ibu panggil ke sini? Tidak Ibu. Tidak. Kemarin Ibu dengar laporan dari ketua kelas bahwa Galuh itu sempat marah-marah ya sama adik. Iya Ibu, benar. Kenapa Galuh marah-marah sama adik? Dia terus-terusan nyontek sama saya Ibu. Nyontek tugas nanti ya Galuh. Iya. Lalu Galuh berbuat apa lagi sama adik? Saya marah-marah ke adik dan mukul mejanya tanpa sadar. Oh begitu. Tentu Galuh berbuat seperti itu karena ada alasannya, bukan? Iya Ibu. Apa alasan anak membuat tindakan seperti itu? Saya kan diam aja Ibu. Habis itu si adik tiba-tiba datang nyontek kerjaan saya. Semua kerjaan saya itu DPR, tugas. Sedangkan itu nggak ngapa-ngapain. Oh begitu. Kalau ibu di posisinya Galuh, ibu pasti akan melakukan hal yang sama. Karena setiap orang itu tidak suka, kita sudah bersusah payah membuat tugas, tetapi teman dengan seenaknya mau menyontek ya. Nah, tetapi apakah Galuh tahu tindakan Galuh itu adalah berupa kesalahan? Iya Ibu. Oh ya. Kalau Galuh tahu itu adalah sebuah kesalahan, berarti keyakinan kelas yang mana Galuh melanggar? Saling menghormati sesama pribadi. Saling menghormati. Lalu saling menghormati itu apakah penting untuk Galuh? Penting Ibu. Penting ya. Kalau penting, berarti tindakan apa yang akan Galuh lakukan supaya masalah ini selesai? Mungkin pertama saya akan bersabar. Di situ kalau adik terus-terusan lagi nyontek saya akan lapor ke guru bapak atau wali kelas. Iya, itu sangat tepat sekali tindakan Galuh. Ibu setuju dengan tindakan anak ya. Semoga adik bisa mengerti dan tidak mengulangi lagi. Dan Galuh pun harus bisa lebih sabar lagi. Ya nak ya? Iya, dan sekarang silakan Galuh kembali ke kelas ya. Tetap semangat dan tetap rajin belajar. Ya nak ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Saya sangat senang diajak diskusi oleh Bu Guru karena dari diskusi itu saya banyak belajar banyak hal. Pertama, saya bisa mengendalikan amarah, terutama terhadap teman-teman saya, dan saya juga harus lebih bersabar dan saling menghormati sesama teman-teman saya. Kemudian kasus 2, Yoga sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Baik Bu. Sehat? Iya. Apakah Yoga tahu mengapa Yoga sekarang dipanggil ke sini? Tahu Bu. Ya, menurut laporan guru BK itu katanya Yoga sering terlambat datang ke sekolah. Apakah itu benar, Nak? Benar Bu. Benar ya. Mengapa Yoga sering datang terlambat ke sekolah? Karena sering
Bergadang main HP, Bu. Apakah menurut yoga terlambat itu adalah sebuah kesalahan? Iya, Bu. Kesalahan. Mungkin yoga melakukan kesalahan itu dengan alasan. Setiap orang itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, ya. Asalkan kesalahan itu nantinya akan mampu memperbaiki sikap kita supaya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Apakah yoga setuju dengan pendapat Ibu? Setuju, Bu. Setuju, ya. Nah, kalau yoga menganggap itu adalah sebuah kesalahan, berarti keyakinan kelas yang mana yoga langgar? Kedisiplinan, Bu. Kedisiplinan. Sekarang Ibu tanya, apakah menurut yoga itu kedisiplinan itu penting sekali untuk yoga? Penting sekali, Bu. Penting sekali, ya. Nah, kalau menurut yoga itu penting, sekarang tindakan apa yang akan yoga lakukan supaya yoga itu tidak melakukan kesalahan lagi? Mungkin mengurangi begadang, mengurangi main HP, dan menghidupkan alarm supaya bisa bangun pagi, Bu. Iya, ya itu langkah yang paling tepat untuk yoga lakukan supaya yoga tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya, Ibu harap mulai sekarang dan seterusnya yoga bisa memperbaiki dirinya supaya tidak terlambat lagi dan bahkan tidak melakukan pelanggaran yang lain. Ya, Nak, ya? Ya, Bu. Ya, terima kasih ya yoga, semangat ya. Ya, Bu. Silakan kembali ke kelas. Selamat pagi. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Guru karena dapat menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan, dan saya akan berusaha agar tidak terlambat masuk sekolah lagi. Nah, sekianlah paparan saya mengenai modul 1.4 ini, yakni mengenai budaya positif. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih, dan salam guru penggerak.